Shalom Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Yeremia. Ini sudah tema yang ke-23, kita ambil dari pasal 36 tentang pembakaran kitab nubuat Yeremia yang dilakukan oleh Raja Yoyakim. Jadi kita tahu ada 5 raja di dalam pelayanan Yeremia yang sekitar 47 tahun itu. Yang pertama itu raja yang baik yang adalah Yosia. Jadi Yeremia sempat dia melayani dari mulai tahun ke-13 itu zaman Yosia, itu berarti kurang lebih 18 atau 19 tahun. Yeremia melayani, ini katakanlah masa keemasan dalam pelayanan Yeremia. Karena nanti kita melihat Yosia itu dia tidak, ketika dia ditemukan ya, ada kitab Ulangan, coba dulu ya, kita langsung bandingkan aja dulu. Yosia ini, Raja Yehuda ini di pasal 2 Raja-Raja pasal 22, ini dia menemukan kitab Taurat itu ya. Kemudian ketika itu dibacakan oleh seseorang di situ, dibacakan Safan namanya, di depan raja. Begitu raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Jadi artinya bertobatlah Raja Yosia ini ketika mendengar kitab Taurat ini. Banyak para ahli percaya ini adalah kitab Ulangan ya, yang menekankan tentang perjanjian Tuhan ya, bahwa Israel harus memelihara perjanjian. Nah, kalau dia tidak memelihara perjanjian, dia akan dibuang. Ini ada seorang yang para ahli percaya itu, sejarawan deuteronomistik, yang menulis dari kitab Ulangan terus sampai 2 raja-raja ini, pembuangan Israel ini karena gagal memelihara perjanjian. Itu dasarnya perjanjian Musa. Nanti kalau kita lihat Tawarik beda lagi, itu dasarnya perjanjian Daud. Kemudian dia karena bertobat, Raja Yosia ini dikatakan penghakimannya pasti ya, penghakimannya pasti. Tapi karena Raja Yosia ini bertobat, dikatakan di sini, aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini, atas kerajaan Yehuda. Jadi keputusan Tuhan untuk membuang Yehuda sudah pasti. Jadi sudah dinubuatkan itu, bahkan bukan hanya Yeremia, tapi nabi-nabi yang lain juga sudah menubuatkan bahwa penghakiman atas Yehuda pasti terjadi ya. Hanya masalahnya kalau orang bertobat seperti Raja Yosia ya, dia menyesal ya, bahkan mengoyakkan pakaiannya, bertanya kepada Tuhan tentang apa yang harus dilakukan. Ada seorang nabiah itu Hulda ya kalau nggak salah itu namanya. Nah jadi dia terelaklah daripada penghakiman Tuhan kepada Yehuda ya. Tapi bukan berarti penghakimannya itu sudah keputusan ya. Nah ini kejadian adalah setelah Yosia itu sekian 18-19 tahun Yeremia melayani. Ini ada seorang yang namanya Yoahas, ini cuma 3 bulan memerintah. Ini orang jahat ya. Kemudian Nabi Yoahas ini ada yang namanya Yoyakim. Yoyakim ini 11 tahun memerintah, ini juga jahat ya. Kemudian nanti ada 3 bulan itu yang namanya Yoyakin, ini yang dibuang ke Babel ini ya. Yoyakin yang dinubuatkan bahwa putus dinasti Daud itu ya. Walaupun masih ada di situ Sedekia yang diangkat Raja Babel, tapi sudah nggak diakui lagi sebagai dinasti ya. Dinasti Daud itu kita tahu sudah putus di Yoyakin itu ya, zaman Yoyakin. Kemudian kita melihat ini bagaimana si Yoyakim ini ya, setelah Yosia selesai, ada Yoahas namanya, hanya 3 bulan itu masuk Yoyakim. Dikatakan di sini tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia ya. Dikatakan di situ Tuhan berfirman kepada Yeremia, ambil kitab gulungan, tulis di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa ya. Jadi kira-kira dari sejak zaman Yosia itu disuruh ditulis ya.
oleh Baruk. Itu ada Baruk itu juru tulisnya Nabi Yeremia, ya. Jadi di sini Yeremia bilang begini, ayat 5. Suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruk, aku ini berhalangan tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi di zaman Yoyakim masih ada rumah Tuhan, ya. Bahkan ketika zaman Yoyakim yang hanya 3 bulan ini, itu juga masih ada rumah Tuhan. Dia hanya dibuang ke Babel, tapi rumah Tuhan belum dihancurkan. Dihancurkannya pas di zaman Sedekia nanti yang 11 tahun juga memerintah. Itu yang diangkat oleh Raja Babel. Ini yang dihancurkan karena Sedekia memberontak. Jadi rumah Tuhan masih ada, bahkan masih ada ibadah di sana. Kalau kita lihat, Yeremia bilang sama Baruk, jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan. Jadi masih ada rumah Tuhan, masih ada ibadahnya, ya. Ada bahkan hari puasa, ya. Ini ibadah yang artinya serius lah secara ritual lah. Walaupun nanti kalau puasanya bagaimana kan itu nanti Tuhan yang menilai. Tapi artinya ibadah masih jalan, ya. Tapi kemudian ketika selesai ini dibacakan oleh Baruk kepada para pemuka dulu, ya, di rumah Tuhan, udah gitu para pemuka ini, ayo kita harus sampaikan ini kepada raja, ya. Kemudian disampaikanlah kepada raja, dan ketika bukan lagi Baruk yang membacakannya, itu ada seorang namanya Yehudi, ya. Di ayat 21 itu raja menyuruh Yehudi yang mengambil gulungan itu dan dia membacakannya. Tapi kalau Baruk dan Yeremia sudah disuruh oleh para pemuka, kamu sembunyi karena ini pasti raja pasti akan cari kamu, ya, membunuh, ya. Lucu emang ini. Bukan lucu sih sebenarnya, kalau Raja Yoyakim itu jahat ya wajar-wajar saja. Dia akan bersifat seperti itu, ya. Kemudian dibacakanlah oleh si Yehudi ini, ya. Setiap ayat 23, setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur itu digulung begitu, ya, kitab itu, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api di perapian itu, ya. Jadi Raja Yoyakim sama sekali enggak merasa takut atau bertobat atau bagaimana, ya, enggak menyesal. Padahal itu nubuatnya itu sebenarnya malah dia bilang begini. Yoyakim itu malah menyuruh, ya, tangkap itu siapa Nabi Yeremia itu dengan Baruk. Tuduhannya begini, ayat 29, mengapa engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan, ya. Jadi karena firman Tuhan itu, Nabi Yeremia nubuatnya itu bahwa akan hancur ini kerajaan Yehuda, ya, akan diserahkan kepada Raja Babel. Itulah alasan si Raja Yoyakim mencari, macam membunuh itu Nabi Yeremia dan Baruk. Juga alasan dia kenapa membakar kitab itu, ya, gulungan kitab itu. Jadi nggak bertobat lah intinya lah, ya. Ya, sudah kemudian dia dinubuatkan itu ada di pasal yang ke-30, ya, dan juga ada di bagian lain, kita nggak pelajari dulu itu. Intinya begini, Raja Yoyakim tidak bertobat ketika datang firman Tuhan atau gulungan kitab yang ditulis oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia. Sementara Raja Yosia, ini raja yang baik, dia menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan yang pada waktu itu sebelumnya kan Amon itu bapaknya nggak peduli dia dengan apa. Manasye juga ada raja yang jahat sebelum Yosia ini yang sama sekali mengabaikan rumah Tuhan, ya. Dalam konteks perjanjian lama rumah Tuhan itu bait, ya, bait suci. Jadi Yosia, saya coba membandingkan ini Raja Yosia dengan Raja Yoyakim, ya. Ini Yosia ini dia nanti setelah dia mati itu ada yang namanya Yoahas, hanya 3 bulan saja. Kemudian baru ya Yoyakim ini, ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu jarak jauh, ya. Tapi beda sekali responnya terhadap gulungan kitab atau firman Tuhan, ya. Nah, coba dulu kita memperhatikanlah dulu, ya. Atau coba kita mengaplikasikanlah, ya,
ke dalam dunia kekristenan saat ini ya. Jadi kalau kita lihat kitab yang dibacakan kepada Yosia, itu kitab ulangan yang dipercaya para ahli, yang berdasarkan perjanjian Musa. Israel sudah diperingati di situ. Kalau tidak mentaati perjanjian Musa itu pasti dibuang. Ya. Jadi kitab ulangan itu katakanlah teologi Musa lah ya. Enggak semuanya ditulis oleh Musa. Itu ada suatu tim yang namanya sejarawan Deuteronomistik itu yang mengedit lah, membuatnya. Jadi dari ulangan sampai ke raja-raja. Ini khusus semua disampaikan ya kepada Israel sebagai pelajaran. Kalau kalian melanggar perjanjian Musa, kalian akan mengalami pembuangan. Karena Yosia bertobat, dia tidak mengalami. Dia memang dia raja yang baik. Tapi pelanggaran terhadap perjanjian ini yang memang Israel itu dari awal itu di Gunung Sinai pun sudah melanggar itu ya. Ketika Musa masih di atas, masih memegang 2 loh perjanjian, itu sudah Israel sudah menyembah anak lembu emas di sini ya, di daratan itu bersama dengan Harun. Dia minta buat ya melanggar perjanjian ya Israel itu ya. Dari mulai Gunung Sinai itu. Dan akhirnya Tuhan menggerakkan Musa membangun kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Jadi perkemahan Israel sejak itu pun sudah berontak. Makanya tadinya di Keluaran 19 kalau sudah baca itu, seluruh Israel sebenarnya imam-imam, raja-raja. Tapi karena pelanggaran itu dan hanya suku Lewi yang berpihak kepada Tuhan lewat Musa itu, datang kepada Musa, akhirnya suku Lewi yang menjadi imam. Jadi udah mulai pemberontakan atau kegagalan Israel itu udah dimulai di Gunung Sinai, yang gagal memelihara perjanjian lama itu ya. Teruslah sejarah itu bergerak ya. Intinya ya sampai ke hanya orang-orang yang bertobat itulah yang lolos dari penghakiman. Tapi penghakiman itu jalan terus. Ya. Jalan terus karena melanggar perjanjian. Saya sudah berulang kali mengatakan, dunia kekristenan sudah melanggar perjanjian baru ya. Hanya ini dia ya. Kita baca dulu lah ya penghakiman yang akan datang kepada dunia kekristenan karena melanggar perjanjian baru ya. Tapi ini firman, saya yakin dalam kekristenan juga banyak orang-orang seperti Yoyakim ini yang dia akan membakar itu atau minimal menafsirkannya dengan cara yang lain lah. Ya, coba dulu saya baca dulu ya. Wahyu 17 dan 18 ya. Mengenai di sini penghakiman Babel, judulnya Babel ya. Karena begini, dalam penafsiran ini saya juga berkali-kali melihat katakanlah orang-orang yang di dalam kekristenan menafsirkan Babel itu apa. Aneh-aneh ya. Ada yang hanya menafsirkan Babel itu suatu sistem pemerintahan atau sistem dunia ya. Tapi ada juga yang bahkan menafsirkan Babel itu Amerika katanya. Coba dulu kita lihatlah ya. Ini bagi saya, ini kalau ini orang-orang ini seperti Yoyakim yang membakar kitab penghakiman itu. Ya, itu nubuat Yeremia itu nubuat penghakiman akan kerajaan Yehuda, bahwa kerajaan Yehuda akan dibuang ke Babel. Dan itu dibakar ya. Nah, ya tentu di dalam kekristenan enggak dibakar secara letterlock itu Alkitab dibakar, karena kan dunia kekristenan pun tetap mempercayai secara umum Alkitab itu ya. Hanya dengan cara mengelakkan penghakiman ini atau menafsirkan Babel dengan cara-cara yang lain, itu sebenarnya sama aja menolak ya bahwa penghakiman akan datang kepada dunia kekristenan. Coba dulu kita lihat Babel di pasal 17-18. Kita tahu lah ya, kitab Wahyu itu adalah kitab simbol, dengan bahasa simbol. Wahyu 1:1 dikatakan bahwa malaikat itu menyampaikan pewahyuan Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes dengan bahasa simbol. Itu istilah bahasa Indonesia dibilang menyatakan, bahasa Yunani dibilang dari terjemahannya dari istilah Yunani semaino yang berasal dari akar kata sema yang artinya simbol atau tanda. Jadi kitab Wahyu itu kitab dengan bahasa simbol, dia nggak boleh ditafsirkan dengan secara letterlock begitu ya. Kayak perempuan di Wahyu 12 itu ada dia di dekat dengan matahari, bulan di bawah kakinya, kepalanya ada 12 bintang ya, mana mungkin lah itu perempuan lahiriah ya, perempuan di terjemahan letterlock nggak mungkin.
Tapi di sini Babel juga ini bukan Babel kota jasmani. Memang Babel ada sejarah. Yaitu di Kejadian 11 itu 10-11 yang dibangun oleh Nimrod. Itu kerajaan manusia. Nimrod ini seorang yang tegar menentang rencana Tuhan. Dia mau bangun, dia mau cari nama, motivasinya dia mau jangan berserak dia mau ingin orang tuh kumpul di sekeliling dia. Tapi karena dia hebat kepemimpinannya, si Nimrod ini, dia bisa menggerakkan orang. Sehingga semua orang mulai marilah kita membangun, ya, sepakat ya untuk membangun menara itu di situ, menara Babel. Menara itu bisa juga dibilang alat kontrol lah. Kalau dalam dunia kekristenan bisa juga ditafsirkan itu organisasi sebagai alat di tangan para pemimpin untuk mengontrol, untuk mengatur, untuk membagi-bagi otoritas itu ya, garis komando di itu untuk mengarahkan, untuk memimpin jemaat begini kan. Coba dulu kita lihat dulu siapa ini sebenarnya Babel yang adalah simbol. Jadi Babel itu ada yang sejarah, ada yang nubuat di kitab Yeremia, nanti kita sampai kepada itu Yeremia Babel sebagai nubuat. Ada juga Babel sebagai simbol. Nah, ini yang banyak ditafsirkan, beda itu yang saya bilang tadi. Jadi Babel itu sesuatu yang penting karena disebut dari Kejadian sampai kitab Wahyu itu Babel disebut. Cuma penafsirannya, siapa Babel itu? Coba dulu kita lihat di sini ya. Di sini ayat 1 dikatakan ya, ada kepada aku akan tunjukkan kepadamu putusan atau penghakiman atas pelacur besar, big harlot ya. Pelacur itu kan perempuan toh. Kalau perempuan itu pastilah simbol daripada gereja, itu pasti. Di kitab Wahyu itu ada 3 lah setidaknya. Perempuan yang di Wahyu pasal 12, ada yang di pasal 17-18, ada yang di mempelai itu yang bagian terakhir mempelai anak domba. Semua perempuan ya. Tapi beda itu perempuannya. Kalau yang ini disebut yang di pasal 17, yang pasal 12 itu perempuan melahirkan putra-putra Elohim. Kalau yang di pasal 17 ini perempuan disebutnya pelacur. Artinya, saya tahu kalau pelacur itu menerima berzina ini sebenarnya yang dimaksud, karena di sini percabulan ya, melakukan perzinahan. Jadi yang diterima benih bukan hanya dari suaminya, tapi juga dari beberapa suami yang laki-laki lain ya, karena itu artinya pelacur pengertiannya, atau percabulan, perzinahan ya. Kayak Israel, kenapa Israel disebut berzina? Ya karena dia sesuai dengan perjanjian lama, Israel itu istrinya Yahweh. Karena Israel itu terima firman Tuhan Taurat itu, tapi dia juga menyembah berhala, terima benih-benih yang lain gitu dari banyak ilah-ilah yang lain ya. Sebabnya disebut Israel itu melakukan perzinahan ya. Ini juga begitu. Nah, dikatakan ayat ketiga ya, dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang. Ini perempuan ini, gereja ini ya, gereja pelacur ini, dia duduknya di atas binatang. Artinya binatang ini menopang si perempuan ini sehingga perempuan ini menjadi big harlot, menjadi besar. Apa binatang? Binatang pun simbol, bukan perempuan jasmani duduk di atas binatang jasmani, bukan gitu. Binatang itu adalah sistem pemerintahan manusia, itu simbolnya di kitab Wahyu. Ya. Nah, jadi artinya kalau perempuan duduk di atas binatang itu artinya gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Itulah dia dunia kekristenan. Karena awalnya sudah tahu kan di kisah pasal 20 itu. Ya, dari beberapa orang kata Paulus, akan tarik murid kepada dirimu sendiri. Jadi si pemimpin ini membangun suatu sistem pemerintahannya sendiri, kerajaannya sendiri ya. Dan itu dalam sejarah juga sudah dicatat seorang yang namanya Ignatius. Dialah yang pertama kali membedakan presbyteros dengan episkopos. Dia mengangkat satu orang, katanya harus ada bishop agung yang akan memimpin ini. Dengan secara langsung dia menyatakan gereja mesti ada masuk sistem pemerintahan manusia itu. Akhirnya dari bishop-bishop itu bertarung, ada bishop agung, ada lagi di atasnya kardinal, di atasnya. Nah itu tahun abad ke-5, abad ke-6 itu sistem pemerintahan manusia yang masuk atau hierarki yang masuk ke dalam gereja udah settle. Itulah dia yang kita kenal gereja Katolik itu. Dan setelah itulah gereja masuk ke dalam zaman kegelapannya. Nah itu kenapa? Karena pemerintahan manusia masuk, manusia ikut ngatur. Yesus sudah bilang di Matius 23, jangan seorang pun di antara kamu disebut pemimpin. Akulah pemimpinmu. Aku akan atur gerejaku langsung oleh roh pemberi hayat, oleh roh hayat itu
untuk mengatur gereja ini. Kan gereja itu kan organisme. Jadi diatur otoritas yang berlaku itu otoritas hayat. Bukan otoritas organisasi yang sistem pemerintahan manusia itu yang garis komando begitu. Otoritas pemimpin yang ngatur. Ya. Walaupun ini juga dosen saya pun dia membenarkan gereja itu organisme, tapi harus diorganisasikan. Dia nggak tahu kali ya, organisasi itu memang alat, cuma alat aja. Tapi bukan di tangan Roh Kudus, di tangan para pemimpin. Untuk apa? Untuk ngatur jemaat. Nah ini mengatur itu yang Yesus bilang di Matius 23, jangan seorang pun di antara kamu disebut pemimpin. Nah itulah dia akibatnya masuk sistem pemerintahan. Kenapa gereja disebut Babel? Mari kita lihat dulu ya. Yang di ayat 5. Oh iya, pasal 17. Balik lagi sini. Pada dahinya tertulis suatu nama. Saudara tahu nama itu juga jangan dibilang nama jasmani, nama syairnawan. Bukan itu maksudnya. Nama itu di situ karakteristik, reputasi, ya, kemuliaan dan sebagainya itu. Nama ya yang dibalik itu. Dan juga misteri ya. Misteri itu sesuatu yang bagi orang yang belum mengetahui itu dia menjadi misteri. Tapi bagi orang yang sudah melihat nggak misteri lagi. Nah, dikatakan di sini ada suatu misteri atau suatu nama Babel besar ya. Tapi itu dikenakan Babel itu adalah ibu dari wanita-wanita pelacur. Jadi Babel itu perempuan. Simbol daripada perempuan Babel itu, nama Babel itu disimbolkan sebagai perempuan pelacur itu. Kalau nggak lihat masih ayat 18 ini lebih jelas lagi. Perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar, big city, perempuan itu. Di pasal 17 ayat 18. Nah, sekarang kalau mau lihat kota besar itu apa? Lihat aja di pasal 18 ayat 4. Sudah rubuh, sudah ayat 2-nya ya. Sudah rubuh Babel, kota besar. Jadi kalau dikatakan di sini perempuan itu adalah kota besar itu adalah Babel, maka perempuan ini adalah Babel. Dan memang itu di ayat yang ke-5 udah jelas itu. Ya, perempuan itu di dahinya itu dikasih simbol Babel. Jadi bagi orang yang melihat lah ya, mendapat kasih karunia untuk mengetahui itu, udah jelas. Babel itu adalah dunia kekristenan. Ya. Siapa dunia pelacur, perempuan yang menerima bukan hanya benih firman Tuhan, nerima benih firman Tuhan, yang namanya juga perjinahan kan. Benih Yesus terima benih firman. Tapi selain itu diterima juga benih pemerintahan manusia, benih ajaran Jebel itu yang merampas otoritas itu. Benih ajaran Nikolaus yang menaklukkan kaum awam. Dan satu lagi benih Bileam. Itu dagang itu. Wah, itu merajalela di dalam dunia kekristenan. Jadi bagi yang melihat lah ya, itu sebenarnya jelas sekali bahwa Babel itu yang dimaksud adalah dunia kekristenan. Tapi ada banyak Yoyakim yang membakar itu nubuat Yeremia itu ya nggak terima gitu. Nggak bertobat dia. Itu penghakimannya jelas di sini. Makanya ayat 4 itu dibilang, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, 18 ayat 4 ya. Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dosa-dosanya ini salah satu di sini dikatakan perempuan ini mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ya, bahkan dikatakan di sini juga penghakiman itu terjadi karena lihat ya pasal 18 ayat 20. Bersukacitalah atas dia hai sorga, dan kamu hai orang-orang kudus, rasul-rasul, nabi-nabi, ini para pemenangnya ini ya. Karena Tuhan itu telah menjatuhkan hukuman atas dia, atas Babel itu, karena kamu. Jadi penghakimannya itu juga karena memang perempuan ini mabuk dengan darah orang-orang kudus. Ya. Artinya korban daripada para pemenang itu tiap zaman itu sudah banyak. Ya. Darah orang-orang kudus, darah saksi-saksi Yesus sudah tertumpah sepanjang sejarah dunia kekristenan itu. Bagi orang yang belajar ini ya akan melihat itu. Cuman masalahnya nggak terimalah. Masakan Tuhan menghakimi dunia kekristenan? Begitu kan? Kan kita juga percaya Alkitab firman Tuhan, kita juga menerima banyak juga keselamatan jiwa dan sebagainya lah. Ya, nggak mungkin lah Tuhan itu. Nah itu karena ya tidak melihat itu aja. Ya.
tidak melihat bahwa ada penghakiman yang akan datang. Nanti kita lihatlah kalau emang nggak percaya. karena hanya orang-orang yang mendapat kasih karunia dan dia melihat itu dunia kekristenan, dia keluar dari sistem pemerintahan manusia itu, dikeluar dia ngambil bagian dia dari ajaran Jezebel, Bileam, Nikolaus. Dia dalam pelayanannya nggak dagang kayak Bileam itu, nggak ngerampas otoritas Yesus kayak Jezebel itu, ajaran Jezebel, nggak ikutin menaklukkan kaum awam, tarik murid kepada dirinya, enggak. Para pemenang ini melayani ya dia memperlengkapi aja sesuai Efesus pasal 4 ya. Enggak seperti Kisah Para Rasul 20 tarik murid-murid kepada dirinya. Kalau di dunia kekristenan kan penuh dengan para pemimpin yang narik murid kepada dirinya. Itulah dia denominasi. Ada namanya kok, ada yang namanya langsung pemimpinnya Lutheran, Calvinis ya, ada yang sesuai ajaran Reform dan semuanya. Macam-macam lah. Tapi denominasi itu kerajaan manusia, itu kerajaan-kerajaan Nimrod ya. Itulah Babel itu. Tapi ini bagi orang yang melihat aja lah ya, dan yang mau menerima ya. Banyak kok Yoyakim itu nggak terima itu, dibakar malah nubuat itu. Kau salah tafsir, kamu iri hati aja karena kamu nggak dapat jatah kali dalam negeri, nggak dapat uang jabatan. Karena dalam negeri Kristen kan secara umum kan di situnya uang jabatan, walaupun itu dianggap sudah berkat. Ya udah, jadi gimana ya? Ditutupilah pewahyuan bahwa dunia kekristenan itu Babel. Ada banyak pengajar-pengajar bilang, coba lihat dah di YouTube itu Babel itu apa? Ketik aja Babel, nanti keluar itu ajaran-ajaran tentang Babel. Ada yang bilang ini sistem, ada yang bilang ini Amerika lagi, ada yang macam-macam sistem keuangan dan macam-macam lah. Tapi yang mengatakan Babel adalah dunia kekristenan, ya ini dia bagi yang melihat bahwa Alkitab Wahyu pasal 17-18 itulah dia Babel. Perempuan pelacur itulah dia dunia kekristenan. Dikatakan di sini akhirnya akan mendapat penghakiman. Ya, kecuali para pemenangnya yang lolos ya, dari Yosia lah yang bertobat ya, dia menyesal ya telah melakukan pelanggaran itu ya, dia lihat penghakiman akan datang dan dia terhindar dari itu. Tapi penghakimannya jalan terus ya. Hanya orang-orang yang bertobat kayak Yosia inilah dalam kekristenan yang lolos daripada penghakiman itu. Oke. Mari kita lihat satu lagi aplikasinya ya. Selain sudah kita bicara itu, yang kedua ya, aplikasinya. Ada loh orang-orang yang cinta Alkitab ya. Alkitab ini di kayak Yosia ya, yang dia terkena lah, hatinya hancur lah ya, mendengarkan suara Tuhan yang tertulis itu ya, yang keluar dari yang tulisan itu. Karena ini yang saya mau sampaikan ini ya, cinta belajar teologi nggak sama dengan belajar Alkitab. Ada tempatnya orang boleh aja belajar teologi, tapi cinta Alkitab atau mendengar suara Tuhan itu beda dengan belajar teologi. Karena bisa jadi orang S1, S2, S3 tapi enggak ada dia, bahkan lahir baru pun enggak gitu loh. Tapi jadi dokter teologi bisa nggak? Oh bisa. Karena kan teologi itu kan soal belajar dengan akal pikiran. Tapi kalau cinta Alkitabnya ini sini. Saudara tahu ya, saya kalau pertama kali ngajar di semester awal tuh saya selalu ngomong bedanya belajar Alkitab dengan belajar teologi. Ya, Alkitab ini ada tulisan memang, ini hitam di atas putih. Inilah Alkitab ini ya. Alkitab itu buku. Kitab ada 66 buku ini ada di sini ya. Tapi buku-buku itu dia bukan tulisan-tulisan hitam di atas putih aja. Tapi kalau orang hanya melihat hitam di atas putih, dia mati. Tapi Yesus bilang, perkataanku adalah hayat dan roh. Jadi di dalam Alkitab tulisan yang adalah, saya percaya sekali ini infallibility ya, ineransi Alkitab saya percaya sekali. Tidak ada salahnya. Tapi masalahnya kalau orang baca dan dia hanya ketemu dengan hitam di atas putih, mati dia. Ya. Tapi kalau orang baca gini, karena di dalam Alkitab ini ada roh dan hayat tuh. Ya, karena ini kan Alkitab ditulis oleh Roh Kudus sebenarnya kan. Dia menjamah rohnya, oh dia bisa hidup dia. Banyak orang baca Alkitab ini sampai nangis akhirnya. Bertobat, remuk hati, ya kayak Yosia itu. Tapi ada juga yang dibacakan itu kayak Yoyakim, dibakar itu, ya. Nggak kena apa-apa gitu ke dalam hatinya. Batinnya si Yoyakim ini nggak tersentuh apapun, ya.
Itu bedanya di mana? Itulah yang satu mendapat kasih karunia. Yosia itu mendapat kasih karunia sehingga dia remuk hati ketika dibacakan penghakiman atas kerajaan Yehuda. Tapi kalau Yoyakim, memang udah raja jahat ini, nggak dapat kasih karunia untuk itu. Dibacakan penghakiman atas kerajaan Yehuda, dia malah bakar, ya dibakar ini. Jadi disitulah bedanya ya. Oke lah, kita ambil kesimpulan lah dulu ya. Udah waktu kita untuk ambil kesimpulan ini. Jadi kesimpulannya apa ini? Pembakaran kitab Yeremia ini oleh Raja Yoyakim ini. Kesimpulannya beginilah. Kalau saudara dan saya mendapat kasih karunia, kita nggak akan membakar, tanda kutip ya, nubuat celaka yang akan datang atas dunia kekristenan. Malah kita remuk hati. Kita malah keluar dari sistem itu, tidak ambil bagian. Wahyu 18 ayat 4 itu, nggak ambil bagian dalam dosa-dosanya yang secara umum sudah dibenarkan dalam dunia kekristenan. Ajaran Ijabel, Biliam, Nikolaus, dan ajaran merampas otoritas itu. Jadi pelanggarannya banyak itu kalau mau diuraikan itu semuanya. Ya. Jadi kesimpulannya, ya semoga kita mendapat kasih karunia lah ya untuk tidak membakar kitab penghakiman ini, tapi justru kita melihat Babel adalah dunia kekristenan dan kita mengelak dan mendapat kasih karunia Tuhan, kita tidak terkena penghakiman. Haleluya. Amin.